Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah pemrograman sistem terdistribusi. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai distributed file system atau sistem file terdistribusi. Itu nanti akan kita singkat menjadi DFS. Baik, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama adalah introduction, kemudian arsitektur layanan file, kemudian studi kasus dari distributed file system. Dalam hal ini ada dua studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus dari SUN, NFS Network File System. Yang kedua adalah studi kasus dari Andrew File System. Baik, kita awali dari sistem file ya. Jadi sistem file yang pertama ya, jadi yang bersifat untuk distribusi. Jadi pada awalnya sistem file itu dikembangkan untuk sistem komputer yang terpusat atau juga untuk komputer desktop. Ya, jadi sistem file ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi ya, yang menyediakan antarmuka atau interface pemrograman yang membuat user nyaman ya, sekaligus nanti lebih mudah untuk disimpan dalam penyimpanan disk. Untuk distributed file system ya, kemudian berkembang di sini dia mendukung berbagai informasi dalam bentuk file, sekaligus juga pengaksesan dari sumber daya perangkat keras atau hardware. Kemudian seiring dengan munculnya sistem objek terdistribusi ya, atau object distribution seperti Corba, Java yang pernah kita bahas sebelumnya, menjadikan file system ini ya, khususnya untuk yang distributed file system menjadi lebih luas ya, lebih kompleks. Nah, gambar berikut akan kita lihat yaitu tentang gambaran umum jenis sistem penyimpanan. Baik, ada beberapa jenis-jenis penyimpanan ya, mulai dari memori utama, file system, kemudian distributed file system, ada web, ada distributed share memory, remote object, persistent object store, peer-to-peer storage system. Kemudian dilihat dari segi propertinya yaitu service-nya ya, satu yaitu sharing, kemudian persistence, kemudian distributed cache-nya, caching, replika, kemudian untuk konsistensinya dalam hal penyimpanan dan update-nya, kemudian contoh-contohnya. Kalau kita lihat dari awal ya, main memory ya, memori utama contohnya RAM ya. Di sini awal mulai ya, untuk tempat penyimpanan tidak bisa di sharing ya, kecuali untuk lokal. Kemudian distributed caching untuk replikanya juga belum bisa. Kemudian konsistensi penyimpanan atau pengaksesan filenya itu nomor satu berarti strict one copy. Jadi hanya bisa strict satu copy saja, tidak bisa lebih dari satu. Ya, begitu juga dengan file system. Kemudian berkembang distributed file system, itu berarti file system bisa didistribusikan, otomatis dia bisa di sharing, juga persistent, kemudian cachingnya atau replikanya nanti juga bisa didistribusikan. Untuk konsistensinya berarti slightly guarantee ya. Jadi artinya ketika satu file utamanya atau source-nya itu ada update, ada perubahan, maka file yang telah di sharing atau di replika atau di caching ya, mungkin di tempat lain atau di server lain atau di jaringan lain, itu juga ikut terupdate ya. Kemudian ada web juga, contoh di sini web server itu bisa di sharing, persistent, bisa di caching ya, tapi konsistensinya tidak dijamin.
Kemudian ada distributed share memory, ada remote object, persistent object store, dan peer-to-peer. Kemudian untuk file gambar berikutnya, untuk file sistem yang belum terdistribusi ya, dalam sistem operasi konvensional itu modulnya standar ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu, di sini ada modul direktorinya ya, selain modul filenya ada modul direktori, ada akses kontrolnya ya, permissionnya, kemudian ada file aksesnya, apakah read atau write, kemudian ada bloknya, kemudian juga akses device. Kemudian untuk file atributnya ya, untuk sistem file ini contohnya panjang filenya ya, file length, kemudian create-nya, read-nya, write-nya, atribut owner-nya ya, tipe filenya, akses control list-nya siapa aja ya. Ya ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi ini sistem file yang masih sederhana ya, jadi yang belum terdistribusinya, jadi asal mula sistem file. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, ini ada file system di Unix ya. Ya, sedangkan untuk sistem file terdistribusi ya, untuk DFS ada beberapa syarat yang harus diikuti ya, atau yang dikenakan agar itu bisa disebut sebagai file system terdistribusi. Yaitu yang pertama pasti ada transparansi ya. Dalam hal apa transparansi? Dalam hal akses. Di sini akses berarti klien intinya dia tidak bisa melihat bahwa file itu sebetulnya ada di lokal atau di remote ya. Jadi tetapi dia merasa klien itu bisa mengakses file yang sebetulnya itu hasil remote ya, serasa file itu dipanggil di lokal. Kemudian dalam location, klien juga tidak perlu tahu di mana lokasi file tersebut. Kemudian migration, file bisa dipindah-pindah antar server ya, tergantung server mana yang membutuhkan. Kemudian failure ya, program, file semua tetap harus bisa berjalan meskipun ada server yang fail. Scaling, file dan user bisa berkembang secara otomatis atau dinamis ya, tanpa user itu perlu tahu. Kemudian untuk performance itu juga user tidak perlu tahu. Salah satu caranya bisa diatasi dengan cara load balancing. Kemudian syarat berikutnya adalah concurrence ya. Di sini bisa mengakses multiple client. Ya, berikutnya replication, berarti file itu bisa di multiple copies ya. Jadi bisa di copy secara banyak, lebih dari satu ya. Kemudian heterogeneity, OS-nya, programming language-nya, software-nya juga bisa berbeda-beda ya, meskipun file yang diakses itu sama. Kemudian fault tolerance, jika terjadi kegagalan dapat diatasi dengan cepat. Konsisten, file tetap konsisten ya, diakses dari manapun. Security, berarti bisa dengan user access untuk mengakses file. Efisiensi, tergantung dengan latency dari network ya. Untuk pokok bahasan berikutnya yaitu file service arsitektur ya, atau arsitektur layanan filenya. Ya, di sini arsitektur yang menawarkan pemisahan yang jelas ya dari hal utama untuk menyediakan akses ke file itu terdiri dari 3 komponen. Ya, jadi dalam menyusun layanan suatu file itu, suatu arsitektur itu ditentukan atau terdiri dari 3 komponen. Itu ada flat file service-nya, ya. Kemudian ada directory service-nya, kemudian ada client modul. Ya, jadi kita bisa lihat gambar berikutnya. Di sini ada gambar dari sisi client ada server, kemudian dari sisi client ada aplikasi programnya, kemudian di sini ada client modulnya. Sedangkan dari sisi server ada directory service-nya dan flat file service-nya.
Baik, nanti kita lihat fungsi dari masing-masing service tersebut. Ya, kalau kita lihat tadi client module tadi sebagai interface-nya ya. Interface-nya nanti yang diekspor dengan antara flat filenya dengan direktorinya yang ada di sisi server. Jadi nanti dia yang jadi antar mukanya atau interface-nya untuk transfer antar file tadi. Baik, kita lihat untuk masing-masing tanggung jawab modul tadi. Yang pertama kita lihat flat file service. Ya, apa sih tugasnya? Jadi flat file service ini lebih ke operasi pada isi file ya. Jadi di sini dia juga yang bagian membentuk unique file identifiers atau UFIDs. Ya, jadi UFID ini nanti yang menjadi identitas ya, bersifat unik ya, yang akan memberi penamaan ya, penamaan untuk suatu file yang didistribusikan nanti. Ya, jadi nanti dia akan bentuk unik sesuai urutan panjang bit yang dipilih dalam sistem terdistribusi. Jadi di sini ada when the flat file service receive a request to create a file. Ya, jadi ketika ada request untuk create file, maka server akan mengenerate ya new UFID ya, dan akan return UFID tersebut kepada yang merequest. Sedangkan untuk yang directory service itu bagian untuk menyediakan layanan pemetaan antara nama teks untuk file dan UFID-nya. Ya, jadi dia akan nanti memetakan nama teks untuk file, nama teksnya, teks filenya dengan UFID-nya. Jadi nanti klien dapat memperoleh UFID filenya dengan motif nama teksnya ke layanan direktorinya. Ya, sebetulnya hampir mirip lah ya, seperti layanan direktori pada umumnya, di mana dia akan menaungi beberapa file nanti yang ada di dalamnya. Sekaligus bisa menambah file ke direktori, menghapus dan sebagainya. Kemudian untuk klien modul tadi ya, dia akan berjalan menyediakan layanan API ya, aplikasinya atau nanti interface-nya, antar mukanya untuk nanti tersambung atau terkonek dengan layanan flat file service-nya dan directory service. Di sini client module juga menyimpan informasi tentang lokasi jaringan dari proses flat file dan directory server dan mencapai kinerja yang baik melalui penerapan caching ya, nanti yang baru-baru digunakan oleh klien. Baik, ini contoh flat file service operation ya. Ada operasi layanan read ya, read data, write data, create, delete, atribut ya, get atribut sama set atribut. Kemudian untuk akses kontrol dalam file distribusi, pemeriksaan akses nanti dilakukan di server ya, karena interface dari RPC server itu adalah titik akses yang tidak terlindungi ya, jadi checking hak akses itu lakukan di server utama ya, karena di antarmuka RPC servernya itu adalah titik akses yang tidak terlindungi ke file. Baik, ini salah satu operasi yang ada di directory service, lookup ya. Jadi mencari nama teks di directory, kemudian ada add name ketika nama file tersebut belum masuk ke dalam directory. Kemudian ada unnamed nanti ketika mencari suatu nama di directory tidak ada, berarti nanti akan dibuang. Kemudian get names berarti mencari nama yang hasil dari pattern ya, regular expression pattern atau searching patternnya. Kemudian dalam bentuk sistem file ada yang namanya hierarki ya. Kalau namanya hierarki itu berarti susunan direktorinya itu terstruktur dalam bentuk seperti pohon ya. Kemudian ada juga yang file yang dikumpulkan dalam bentuk grup, yaitu grup file. Grup file, jadi kumpulan file yang dapat ditempatkan di server manapun ya, ataupun nanti juga bisa dipindahkan antar server dengan mempertahankan nama yang sama. Jadi konstruksi ini digunakan juga dalam sistem file Unix. Ini juga membantu mendistribusikan beban penyajian file yang antara beberapa server
Kemudian grup file ini juga harus memiliki pengenal yang unik di seluruh sistem. Ya, jadi dia uniknya tidak hanya di dalam area lokal saja, tapi dia juga harus unik secara global di sistem terdistribusi. Untuk membuat ID unik global ada beberapa cara atau atribut yang bisa digunakan, misalnya menggunakan nomor IP. Ya. Jadi file group identifier-nya bisa menggunakan nomor IP, kemudian 32 bits, kemudian disambung dengan date-nya, create tanggalnya kapan. Ya. Meskipun nanti grup itu bisa juga dipindahkan antar server, tetapi pada hakikatnya itu semua IP yang dipakai adalah IP tempat dia di. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan berikutnya, langsung ke studi kasus dari distributed file system. Ya, jadi di sini materi ini ada dua studi kasus yang dipakai, yaitu yang pertama NFS, Network File System, ya, yang dikembangkan oleh Sun Microsystem tahun 85. Yang ini paling populer ya untuk file system, network file system. Sun NF ini paling populer, yang open dan kemudian banyak digunakan. Protokol yang dipakai yaitu telah distandarisasi melalui IETF RFC 1813. Nah, kemudian yang kedua studi kasus yang dipakai adalah AFS, Andrew File System. Ini dikembangkan oleh Carnegie Mellon University sebagai bagian dari proyek ya, lingkungan komputasi terdistribusi Andrew pada tahun 86. Ya, jadi ini proyek penelitian untuk membuat sistem file kampus yang luas ya. Implementasi domain tersedia di Linux AFS diadopsi sebagai dasar untuk sistem file DFS di Open Software Foundation. Ya, bisa dilihat di opengroup.org atau di DAC, Distributed Computing Environment. Baik, kita lihat gambar arsitektur dari Sun NFS. Ya, jadi ada client komputer, server, kemudian di sini ada untuk kernelnya, ada file system Unix, ada file system yang lain, kemudian ada NF client nanti yang sebagai antarmukanya dengan NFS server, ya. Kemudian sini ada virtual file system yang untuk membuat dan create ya suatu file itu bersifat lokal atau nanti akan yang bisa di remote file tersebut. Sedangkan untuk pengidentifikasi filenya yang digunakan di NFS itu nanti disebut dengan file handles ya. File handle. Jadi file handle itu akan terdiri dari file system identifier, node number of filenya, kemudian node generation numbernya. Ya, ini kita lihat aja beberapa contoh dari NFS server operationnya ya. Untuk yang NF versi 3 ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri ya, ada lookup, ada create, remove, operasi standar ya dalam eksekusi file ya, ada read, write, rename, link ya, dan sebagainya. Untuk kontrol akses ya, untuk akses kontrol dan autentikasi NFS, server NFS itu sebenarnya ada server tanpa status ya, sehingga identitas user dan hak akses user itu harus tetap diperiksa oleh server pada setiap request. Ya, jadi karena NFS ini adalah server biasa gitu ya, jadi tidak ada fungsi khusus gitu ya. Jadi untuk standar security-nya tidak terlalu ketat, jadi sehingga tetap untuk identitas dari usernya dan hak akses user tersebut ke file yang ada di server NFS harus tetap diperiksa oleh server utama. Kalau untuk file yang sifat lokal ya, jadi tadi itu berlaku ketika kita meremote suatu file. Tapi untuk yang sistem file lokal mereka hanya diperiksa pada atribut izinnya aja ya. Jadi tidak perlu pakai identitas usernya, tidak perlu. Setiap permintaan klien itu disertai dengan user ID dan group ID. Ya. Jadi itu tidak ditunjukkan tadi pada gambar tadi karena itu termasuk dalam sistem RPC.
Sedangkan untuk security-nya NFS diintegrasikan dengan Kerberos ya untuk memberikan solusi keamanannya yang lebih kuat. Kemudian ada fungsi service berikutnya atau mount ya, mounting service. Untuk mounting operation-nya itu adalah mount remote host-nya di mana, remote directory-nya di mana, sama local directory-nya di mana. Ya, jadi di sini dari tabel mount tadi, server cukup memelihara tabel klien itu dari tabel mount file system tadi yang ada di server ya. Jadi dengan adanya remote jelas ya. Jadi ketika ada remote hostnya ada di mana, remote directory-nya ada di mana, kemudian untuk yang local directory-nya ada di mana, itu sudah memenuhi ya untuk melihat atau menyusun tabel kliennya. Setiap klien nanti akan memelihara tabel dari mounted file system berisi IP address ya. IP address-nya jelas, port number-nya berapa, kemudian file handle-nya apa aja gitu dia. Kemudian untuk file remote-nya itu dapat dipasang dengan hard mounted atau soft mounted di komputer klien. Nah, kita lihat saja contoh ya klien sistem mounting service yang dengan dua penyimpanan file ya, dipasang dengan jarak jauh atau remote. Kita lihat. Nah, jadi sini ada dua server ya. Sebetulnya ada dua server di mana klien ya. Jadi ada di sini ada klien, di sisi klien ada directory student ya atau directory staff. Sebetulnya ini adalah lokasinya ya, hasil remote mount dari ada di, misalnya untuk student itu hasil remote mountingnya dari server 1 yaitu di directory people ya. Sedangkan untuk directory staff itu hasil remote mount dari directory user yang ada di server 2 ya. Ini salah satu contohnya di mana directory yang di client itu bisa kita mounting atau kita mount ya secara remote dari server. Kemudian berikutnya ada auto mounter. Jadi sama seperti mount tadi, cuma auto mounter ini adalah bisa dijalankan secara dinamis. Ya, ditambahkan atau implementasi ke Unix NFS untuk memasang directory jarak jauh secara dinamis. Setiap ada mounting yang direferensikan oleh klien. Ya. Jadi dia secara dinamis langsung menciptakan mountingnya ya, jadi out mountingnya ketika ada klien yang mereferensikannya. Jadi auto mounter nanti akan memiliki tabel titik-titik pemasangannya dengan referensi langsung ke satu atau lebih server yang terdaftar ya. Jadi satu atau lebih server NFS yang terdaftar di sistem terdistribusi tadi akan dapat referensi dari auto mounter malah ya. Jadi di mana letak titik-titik pemasangannya dari file atau directory itu ya. Kemudian mengirimkan pesan ke setiap kandidat server, kemudian menggunakan layanan mount untuk memasang sistem file di server yang merespon ya. Jadi auto, jadi dia akan secara otomatis atau dinamis ketika ada server yang atau klien yang mereferensikan, langsung dia menciptakan mountingnya. Begitu juga dengan ketika ada server yang merespon, maka dia langsung akan memasang sistem file di server tersebut. Auto mounter membuat mount mount table-nya tetap kecil ya. Auto mounter juga menyediakan bentuk replikasi sederhana untuk file sistem read only ya. Jadi untuk yang sistem yang file sistem sifatnya read only, dia tetap akan menyediakan bentuk replikasi atau duplikasi ya. Kemudian untuk caching ada di server sama di client. Kalau caching di server mirip dengan file caching untuk file lokal ya. Jadi misalnya page atau halaman dari disk itu disimpan dalam buffer memori utama. Jadi sebenarnya sama seperti sistem memori di komputer biasa gitu ya. Ketika ada pages dari disk ya, diambil dari disk itu disimpan dulu di buffer memori utama dulu, sehingga ada ruang tersebut sampai ruang tersebut diperlukan untuk page yang lain atau yang lebih baru, maka dia akan tetap disimpan di buffer memori dulu. Jadi di sini pengoptimalan di read ahead dan delay write.
Jadi untuk fungsi read ahead-nya lebih optimal gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang di read. Jadi dia akan disimpan dulu di buffer memori dulu sampai nanti ada page baru yang datang. Ya. Kemudian juga delay write itu juga lebih optimal ya. Jadi semua page atau halaman itu tidak langsung semuanya langsung di write. Untuk file lokal operasi write ditunda ke next sinkronisasi event ya. Jadi biasanya intervalnya tiap 30 detik. Jadi untuk file lokal tiap 30 detik nanti ada proses write. Caching server ini bekerja dengan baik dalam konteks lokal ya, di mana file selalu diakses melalui lokal. Tapi untuk kasus remote, untuk jaminan sinkronisasinya itu tidak digaransi. Ya, jadi dia tidak menggaransi, terus dia tersinkron, file tersebut tersinkron antara file yang ada di server ya dengan hasil cachingnya. Jadi belum bisa menjamin sinkronisasi yang diperlukan untuk klien. Kemudian server NFS yang versi 3 menawarkan dua strategi untuk memperbarui list tadi ya. Jadi ketika satu file itu diupdate, maka mestinya kan file yang direplikasi atau di caching itu juga harus update. Ya, itu masih kelemahan di sisi server. Maka ada dua strategi yang dipakai di override true ya. Jadi ketika halaman itu diubah, segera ditulis ke disk. Jadi ketika halaman itu sudah keluar dari disk dan terjadi perubahan, maka dia harus segera menulis juga di disk yang ada di server. Nah, jadi ketika klien mengetahui, jadi ketika klien NFS mengakses, dia akan segera tahu bahwa halaman tersebut sudah ada perubahan ataupun termasuk sudah ada tersedia di disk. Kemudian strategi berikutnya delay commit. Halaman hanya disimpan dalam cache ya, sampai panggilan commit itu diterima ya. Jadi panggilan commit ini dikeluarkan oleh klien setiap kali file ditutup. Jadi ketika file itu ditutup, maka operation commit ini akan terbentuk panggil gitu ya. Ya, jadi ini adalah mode default yang digunakan oleh klien NFS versi 3. Kemudian caching di sisi klien ya, bisa mengurangi beban server ya di jaringan besar karena cachingnya tetap di sisi klien, tidak di server. Kemudian modul di klien NF itu bisa menyimpan hasil operasi read, write ya, get attribute, lookup, dan read dir ya, read dir ya. Jadi dia hasil operasi itu bisa disimpan di klien ya. Otomatis ini akan mengurangi beban server di jaringan, khususnya jaringan besar. Untuk sinkronisasi konten filenya juga sama, tidak dijamin ketika ada dua atau lebih klien berbagi file yang sama ya, sinkronisasi. Jadi ketika file ini update, caching di sisi klien juga belum bisa menjamin bahwa file yang di caching itu juga terupdate. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama adalah dengan validitas ya, checking ya. Jadi di sini timestamp based validity check ya. Ini bisa mengurangi ya ketidakkonsistenan, tapi dia tidak menghilangkannya. Jadi ini bisa digunakan untuk kondisi validitas untuk entry cache di client ya. Jadi ada freshness guarantee. Jadi kalau kita lihat di sini T kecil ya dapat dikonfigurasi, tetapi biasanya diatur ke 3 detik misalnya untuk file dan 30 detik untuk directory. Jadi ada freshness gitu ya. Kemudian freshness guarantee. Jadi ketika tiap 3 detik ada checking ya, ada checking untuk file apakah ada perubahan, dan 30 detik untuk directory. Ya, kelemahan tetap sulit untuk menulis aplikasi terdistribusi yang berbagi file dengan NFS. Jadi masih menjadi pengembangan gitu ya. Jadi untuk sisi sinkronisasi caching di server maupun di klien. Untuk optimasi NFS lainnya, Sun RPC menjalankan UDP secara default. Jadi yang dijalankan itu protokolnya itu UDP defaultnya, tapi bisa menggunakan TCP jika diperlukan. Menggunakan fast file system Unix BSD dengan blok 8 KB,
operasi read dan write dapat berukuran berapapun, ya, itu terserah antara klien dan server, dinegosiasikan. Nah, garansi freshness tadi ya, interval T diatur secara adaptif untuk setiap file guna mengurangi panggilan get attribute yang diperlukan untuk mengupdate. Ya, jadi untuk interval T-nya tadi itu yang 3 detik, yang 30 detik itu bisa diatur secara adaptif, ya, tergantung file tersebut itu seberapa sering dipakai. Informasi atribut file dibawa dalam setiap reply, ya, untuk setiap semua permintaan file. Baik, untuk performance dari NFS dilakukan pengukuran pada tahun 1987, ya, menetapkan bahwa operasi write itu bertanggung jawab hanya untuk 5% saja, ya, panggilan server. Ya, jadi untuk operasi write itu hanya 5% saja dari panggilan server di lingkungan Unix. Nah, jadi panggilan server dengan Unix itu hanya 5% untuk operasi write. Karenanya write truth itu lebih dapat diterima. Ya. Kemudian operasi lookup itu menyumbang 50% operasi karena langkah demi langkah adanya beberapa perubahan di path name, ya, yang diharuskan oleh Montic tadi, ya. Jadi path name itu sangat berpengaruh, ya, karena perubahan nama itu, ya, path name-nya, ya, path-nya. Karena tadi lokasi mounted-nya tadi, ya, karena mungkin bisa berubah-ubah dari lokal ke remote, kemudian antar perpindah tersebut dan sebagainya. Sehingga nggak heran jika perintah lookup itu menyumbang 50% dari operasi server. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk pengukuran yang lebih baru di tahun 93 menunjukkan kinerjanya lebih tinggi. Jadi untuk pengukuran lebih spesifik lagi atau yang lebih baru lagi bisa dilihat di www.spec.org. Untuk summary-nya dari NFS, jadi kalau kita lihat tetap dia ada yang sistem yang paling banyak dipakai, ya, dari layanan distribusi yang sederhana, kuat, dan berkinerja tinggi. Pencapaian dari NFS tadi, ya, salah satu tujuannya itu transparansi akses, itu lebih familiar, ya, untuk antar mukanya, baik untuk file ke lokal maupun file remote. Untuk lokasinya, penamaan sistem file itu dikontrol oleh client mount operation, ya. Untuk transparansinya itu bisa dilakukan dengan konfigurasi sistem nanti yang lebih detail. Untuk transparansi mobilitas sulit dicapai, ya, untuk relokasi file. Untuk relokasi filenya sendiri itu tidak dimungkinkan, tapi untuk file sistemnya itu masih bisa dimungkinkan tadi, ya, dengan sistem mounting tadi, ya. Tapi harus ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan oleh klien, ya. Jadi untuk relokasi filenya sendiri itu tidak dimungkinkan untuk pindah-pindah antar sistem, tapi yang dilakukan itu adalah file sistemnya yang direlokasi. Kemudian untuk skalabilitas sistem file atau grup file bisa dibagi-bagi, ya, bisa dialokasikan ke server-server secara terpisah. Untuk batas kinerja yang ditentukan oleh beban di server yang menyimpan sistem file yang paling banyak digunakan, ya. Jadi batas kinerjanya itu tergantung oleh beban servernya dia yang menyimpan sistem file tadi. Untuk yang replikasi, untuk file yang dapat sifatnya bisa ditulis, ya, SUN dengan layanan Network Information Service-nya, SUN NIS itu dijalankan, ya, perlu dijalankan. Jadi perlu bantuan dari layanan dari SUN yang lain, yaitu NIS, untuk mereplikasi file sistem yang penting. Sedangkan untuk file read only itu terbatas, ya, jadi bisanya hanya untuk di lokal. Untuk heterogenitas OS, perangkat keras maupun perangkat lunak, itu NFS telah bisa diimplementasikan di hampir semua sistem operasi, baik juga platform hardware-nya maupun juga software. Untuk toleransi kesalahan cukup efektif, ya. Untuk layanan yang ditangguhkan jika server gagal, kemudian pemulihan dari kegagalan itu bisa dibantu hanya dengan operasi atau desain yang sederhana saja. Konsistensi, cukup bisa memenuhi kebutuhan, ya, sebagian besar aplikasi, ya, dengan adanya
one copy tadi ya, semantik, itu bisa cukup, bisa memenuhi kebutuhan ya dari beberapa aplikasi. Tapi untuk komunikasi atau koordinasi antara proses di komputer yang berbeda itu belum bisa direkomendasikan. Jadi untuk hanya berbagi sifatnya, hanya berbagi file saja ya. Jadi tetapi untuk file tersebut digunakan untuk berkomunikasi, untuk koordinasi dan sebagainya, itu belum direkomendasikan. Untuk keamanan perlu adanya autentikasi ya, step privacy ya, khususnya untuk operasi read and write. Terakhir, efisiensi, protokol NFS dapat diimplementasikan untuk digunakan dalam situasi yang menghasilkan beban yang sangat berat. Berikutnya, the Andrew File System atau AFS. Sama seperti NFS, AFS menyediakan akses transparan juga ya, untuk baik lokal maupun remote file sharing untuk program Unix yang berjalan di workstation. AFS itu diimplementasikan nanti sebagai dua komponen perangkat lunak ya, yang ada proses Unix. Jadi ada dua komponen perangkat lunak nanti yang ada di satu ada di klien, satu ada di server ya. Jadi itu perangkat lunak tersebut bisa disebut sebagai Vice dan Venus. Seperti kita lihat pada gambar berikutnya. Jadi untuk di workstation itu namanya ada perangkat lunak namanya Venus ya. Kemudian untuk di server ada perangkat lunak nanti yang dinamakan Vice ya. Program cara distribusinya hampir mirip dengan NFS ya. File yang tersedia untuk proses user yang berjalan di workstation itu bersifat lokal atau share. Ya, jadi di sini istilahnya lokal atau share. File lokal akan ditangani sebagai file normal saja, file Unix normal. Jadi mereka akan disimpan di disk workstation dan hanya tersedia untuk panggilan lokal. Sedangkan file yang di share itu disimpan di server dan nanti salinannya di caching ke disk local workstation. Ya, jadi nanti ada namespace. Bisa kita lihat di gambar berikutnya ya. Jadi kalau yang bersifat lokal, maka dia akan tersimpan hanya di lokal. Kemudian nanti untuk ketika yang sifat share, maka dia akan file tersebut akan disimpan di share. Nanti akan ada tercipta link caching ya, yang akan mengakses ke server tersebut. Untuk kernel Unix-nya, setiap workstation dan server itu adalah bukan asli ya. Jadi dia ada versi modifikasi sedikit dari BSD Unix. Kenapa perlu ada modifikasi? Ya, jadi modifikasi tersebut dirancang untuk dia mengintercept ya, beberapa file system call seperti open, close, dan beberapa file system lainnya ya, saat mereka merujuk ke file yang di share tadi dan meneruskannya kembali ke proses Venus di komputer klien. Ya, jadi sebelum sampai ke Venus, maka hasil modifikasi tadi akan mengintercept beberapa file system calls. Jadi file system call akan ditampung dulu di sini, nanti yang dia akan meneruskan langsung ke Venus. Ya, kita lihat aja beberapa implementasi dari file system call di AFS ya. Di sini ada proses open, kemudian operasi di Unix kernel ya. Kemudian ada Venus langsung berhubungan dengan server yaitu Vice ya. Vice nanti yang akan melakukan menjalankan instruksi ya atas request dari Venus ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dari operasi open, read, write, sama close. Bisa lihat. Kemudian ini beberapa RPC call atau panggilan RPC yang disediakan oleh AFS untuk operasi pada file. Ada operasi fetch, ya, store, create, remove, set lock, release lock, remove callback, break callback. Ya. Ini dari sisi Vice, ya, Vice server. Baik, saya rasa itu
beberapa pokok bahasan ya yang ada di materi distributed file system. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.